Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini belajarnya ya. Semangat. Oke, semangat ya anak-anak. Semangat Bu, ngono lho. Yuk, semangat hari ini anak-anak. Semangat, Bu. Oke, Semangat, bagus Bu. ya. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah duduk yang tegak. Terlihat dari sini kalau kamu duduk tegak dan duduk melambai. Nah, perhatikan, Butika mau apa dulu? Butika mau absen, lupa atau sampean. Absen 1, Adit, mana Adit? Hadir, Bu. Oke, Sik nase cah. Nase. Oke. Adit hadir ya, Agnia? Hadir, Bu. Oke, kameranya dihidupkan bisa, Nduk? Nah, coba ya. Terus lanjut. Sik nase. Putik? Hadir, Bu. Oke, Charlin? Hadir, Bu. Oke, Daniel? Hadir, Bu. Oke, Lala? Hadir, Bu. Oke, Javan? Belum. Jihan? Hadir, Bu. Oke, Sachi? Hadir, Bu. Oke, Dastan? Hadir, Bu. Oke, Gendis? Hadir, Bu. Oke, Paundra? Hadir, Bu. Oke, Rama? Hadir, Bu. Oke, Putri? Hadir, Bu. Oke, Quinsa? Hadir, Bu. Oke, Rayi? Rayi belum. Safira? Belum. Safia? Hadir, Bu. Oke, Tasya? Hadir, Bu. Oke, jadi yang belum muncul ada 3 ya. Javan, Rayi, sama Syafira. Nah, sekarang Butika mau tepuk konsentrasi dulu. Siapa mau? Javan, Rayi, sama Syafira. 3 anak ya yang belum ya. Mungkin dia sedang mencari sabun, mau mandi. Jadi tidak apa-apa. Nah, sekarang konsentrasi. Kamu harus jawab cepat ya. Ini kayak kemarin ini. Kamu konsentrasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, konsentrasi ya. Jawab cepat bersama-sama. Rambut warnanya? Hitam. Hitam. Ini warnanya? Hitam. Terus tas warnanya ini apa? Hitam. Batu warnanya? Hitam. Rambut warnanya? Hitam. Warnanya? Hitam. Warnanya? Hitam. 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 Warnanya? Arang. Lagi itu kurang cepat ya, gitu ya. Ini apa namanya? Warnanya apa? Hitam. Rambut warnanya? Hitam. Kelelawar tidur di waktu Malam. Siang. siapa tadi yang bilang malam? Siapa yang bilang siang? Coba perhatikan, kelelawar itu hewan apa, Ca? Nokturnal ya. Kelelawar itu hewan nokturnal. Kalau hewan nokturnal berarti dia akan beraktivitas di malam hari. Jadi kelelawar itu tidurnya di siang hari. Nah, itu namanya tingkat fokus ya, gitu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan nih. Si Rayi masuk. Nah, sudah muncul sesuatu gambar belum ya? Sudah muncul gambar sesuatu? Mana, Bu? Oh, belum Butika tampilkan. Belum, bagus, benar berarti karena belum Butika tunjukkan. Nah, oke, sekarang sudah belum? Belum. Sudah ya. Hari ini kita bertemu ini tanggal 25 kok 26 ya, Cak? 26. 26. Oke, bagus.
Nah, sekarang ini kamu dicari sama dia nih. Nah, yo. Oke, guys. Iki apa iki? Buaya. Buaya, ya. Nah, dia tanya ini sampai kemarin tuh terimpi-impikan ini. Nah, ya, perhatikan ya. Buaya, kemarin kan ada yang tanya tuh, bagus pertanyaannya. Bu, amfibi kan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Nah, berarti buaya termasuk amfibi dong. Itu kan kemarin ada yang tanya seperti itu. Nah, ternyata toh anak-anak, buaya itu bukan amfibi. Buaya adalah reptil. Beda sekali antara amfibi dan juga reptil. Coba sekarang kamu bayangkan kodok. Kodok, wis terbayangkan kodok. Kulitnya licin atau bersisik? Licin. Terus bayangkan buaya. Kulitnya licin atau bersisik? Bersisik. Dari situ dulu, beda atau sama? Beda. Terus, ini harus diingat-ingat sebagai dasarmu. Sing jenenge reptil kuwi iki hewan melata, berarti koyo kok apa jenenge ular, boyo, kadal, komodo, terus kura-kura ya, maksudnya yang berjalan di atas tanah seperti itu. Nek kodok kuwi melata apa dene luwih ning meloncat? Meloncat ya. Terus sekarang dari situ kamu bisa tahu, jadi antara amfibi karo reptil itu sangat berbeda. Mulai saka kulite, terus bar kuwi cara dia berjalan, telurnya pun beda. Kalau telur katak itu kan lebih berair. Tapi kalau reptil itu lebih keras ya. Beda sekali kan antara telurnya amfibi sama telur-telur hewan reptil. Nah, terus tapi kan buaya bisa hidup di darat dan di air, Bu. Nah, karena dia bisa hidup di darat dan di air, bukan berarti dia itu amfibi, Cah. Dia jenis reptil, tapi dia diberi kemudahan atau diberi kebiasaan seperti kura-kura. Kamu tahu kura-kura? Nah, kura-kura juga sama. Dia bisa hidup di darat dan di air, tapi kura-kura duduk amfibi ya. Terus ketika dia di dalam air, ketika tanya dulu, reptil sejenis buaya, kura-kura bernapas pakai apa? Kemarin paru-paru, pinter. Nih amfibi atau katak itu pakai apa dan apa kalau sudah besar? Paru-paru dan kulit. Ya, paru-paru dan kulit. Kamu tahu lagi enggak hewan jenis apa yang bernapas pakainya kulit? Selain ada si katak tadi. Cacing, pintar. Kenapa kok menurutmu cacing itu bernapasnya pakai kulit? Karena hidup di tempat yang seperti apa? Tanah yang lembab. Tanah. Ya, yang di dalam tanah yang lembab ya. Ya, yang lembab. Jadi fungsine kulit sing ono ning gone awake hewan kuwi fungsinya untuk itu mengambil udara di tempat-tempat yang lembab. Oleh sebab itu amfibi kuwi mau yo nganggo kulit karena dia hidupnya tidak jauh dari tempat-tempat yang lembab gitu, Ca. Jadi kamu sekarang kalau Butika tanya, buaya amfibi atau reptil? Jawabannya apa? Reptil. Ya. Buaya itu amfibi atau bukan? Berarti jawabannya bukan. Ya. Buaya itu reptil yang bisa hidup di air. Dan kalau reptil yang semua hewan yang merupakan hewan mamalia air ataupun reptil yang dapat hidup di air, meskipun dia menyelam, dia tidak bernapas. Karena apa? Hidungnya itu ada katupnya, jadi nutup. Dia ngambil udaranya tetap di daratan. Makanya kamu sering lihat ada paru-paru melompat mendhuwur, Cah. Pernah melihat ada paru-paru meloncat dari dalam air keluar. Twing. Nah, itu dia itu bukan mainan anak-anak. Dia tuh ada tujuannya. Tujuannya apa? Mengambil udara di udara yang luas itu, tidak di dalam air. Kalau di dalam air dia menutup, tidak pakai napas, tidak bernapas karena dia sanggup menyelam. Seperti buaya, dia tuh sanggup menyelam di dalam air sekitar 2 jam. Kalau kita 2 jam di dalam air bisa innalillahi ya. Jadi jangan ditiru karena kamu bukan
itu, bukan buaya ataupun amfibi ya yang bisa hidup di darat dan di air. Oke, sampai sini jelas dulu? Jelas. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi gitu, Cah. Sesuk nih misalkan ono tetanggamu sing takok, kamu jadi bisa membedakan. Bedanya yang paling signifikan itu mulai dari kulitnya. Nih amfibi kuwi licin, kalau reptil itu bersisik dan biasanya kulitnya keras, sejenis kura-kura, buaya, kadal dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekarang minum dulu, ketika mau minum. Minum dulu. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Butika mau kasih kamu sarapan ya, tapi pakai puisis. Silahkan kamu Dicat kerjakan. aja, Bu. Gimana? Cat zoom, Bu. Dicat zoom aja, Bu. Cat zoom, oke. Butika dua-duanya wes. Cat zoom Gampang, dan Bu. Dicat zoom, Bu. mana ini? Bentar ya. Cat. Cat air. Cat air. Kok cat air toh nang cat air? Oke, sudah ada di chat Zoom. Sama Butika taruh di. Oh, ada Pak Roman ini. Oh, kamu nanti penilaian harian TIK hari Kamis. Ini. Oke, berarti nanti anak-anak yang belajar TIK, hari ini tidak ada Zoom TIK-nya, tapi kamu nanti ada penilaian harian. Batas pengumpulannya jam 9 malam, dicek di GC kalian masing-masing. Oh. Baru 7 anak yang masuk. Ini baru 7 anak, baru berapa anak? 9. 10. Ya Allah, sekarang sudah itu loh, Cah. Apa tolong kirim link kuisisnya ke grup, Bu. Sudah Butika kirim ke grup, Dok? Belum ada. Belum ada? Belum ada, Bu. Belum. Sebentar. Mau nih grup sopo Jojo Butika salah grup ini. Tenase. Oh, astagfirullahaladzim, maaf. Opo Butika tadi mau ngomong apa? Iya nih Butika, sebentar. Saya wes masuk dong. Sudah toh? Oke, sip. Sudah, Bu. Nah, Butika mau ngomong apa aja? Insya Allah, karena PPKM kita sudah level 3, jadi sudah akan diadakan PTM terbatas. Jadi sepertinya khususnya nanti kelas 5 kan kamu sudah ke sekolah untuk latihan AKM. Itu apa itu yang di belakang Pak Undra? Astagfirullahaladzim, Butika kira itu ular. Itu apa itu? Kucing ya? Kucing. Kucing bernapas menggunakan apa, Cah? Paru-paru. Karena kucing jenis apa? Mamalia ya, hewan menyusui. Mamai itu dari kata-kata itu. Mamai. Udah ya, sebentar. Butika mau buka 15 orang. 16. Sudah 16 orang ya. Oke, kita mulai. Bentar, 1, 2, cara. Ini adalah materi sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya. Jadi Butika harap kamu bisa. Suaranya aneh. Sabar, pelan-pelan. Jadi Butika harapkan walaupun sudah masuk di pembelajaran selanjutnya, kamu tetap ingat terus banyak baca materi-materi yang sudah kita pelajari.
Masih ingat nggak ya? Tiga menit lagi. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Sepuluh. Bu, aku sudah. 9. Saya 8, sudah, Bu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timur. Nah, timur. Oke. Ya, ada yang ketiga ada Adit, kedua ada Tasya, yang pertama ada Safia. Kotek-kotek. Mari kita bahas. Masih banyak yang merah-merah ini ya, Cahya. Coba ya kita pelajari bersama-sama. Nah, pertama perhatikan. Perhatikan. Siapa ini namanya? Soekarno. Soekarno. Insinyur Soekarno. Kalian kalau tidak teliti membacanya, masih banyak ya yang keliru ya. Ada Soekarno, Soekarno, Soekarso. Semuanya ada yang jawab ini ya ternyata ya. Berarti kurang teliti membaca ini. Lanjut, ini namanya siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Nah, ini namanya Muhammad Yamin. Kemudian ini namanya adalah Dr. Sutomo, ya, termasuk pencetus dasar negara atau Pancasila. Jadi ada 3 orang, ada Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, sama satunya Muhammad Yamin. Terus Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dari lahirnya Budi Utomo, ya, organisasi Budi Utomo. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ya, 28 Oktober. Terus ini pulau mana ini? Bali. Ya, ini namanya Pulau Bali. Masih ada yang jawab Pulau Jawa. Aduh, berarti kamu selama ini tersesat ini ya. Ini namanya Pulau Bali anak-anak ya. Terus kalau ini pulau mana ini? Kalimantan ya. Kalimantan. Terus ini Sumatera. Jadi yang masih belum begitu hafal bentuk-bentuk pulau, kita belajar lagi nih. Sulawesi, yang seperti huruf K ini Sulawesi. Nah, ini seperti rumah makan Padang toh, Cah? Minangkabau. Di Sumatera Barat. Nah, ini adalah suku Samin namanya ya. Suku Samin berasal dari daerah Blora. Ingat-ingat ya, Cah? Suku Samin. Terus kalau suku Dani berasal dari Pulau Papua. Pelabuhan Ketapang berada di Banyuwangi ya. Bali itu gimana? Nah, Bandar Udara Adi Sucipto terletak di Jakarta. Kalau misalkan kamu pergi ke Candi Prambanan terus mau ke Yogyakarta, naik motor atau naik mobil tuh lewat sini. Kiri. Bandar Udara Adi Sucipto. Kalau pelabuhan di Surabaya itu namanya Tanjung Perak. Kalau Tanjung Priok ada di mana? Jakarta ya. Tanjung Masnya di kota Semarang. Nah, ini Tanjung Priok terletak di Jakarta. Semarang namanya Tanjung apa, Cah, pelabuhannya? Tanjung Mas. Iya, Tanjung Mas ya. Tanjung Kamu pernah ke sana? Kemarin sudah jadi Pernah. jalan ke sana? Udah, Bu. Udah pernah masuk, Bu. Ya, biasanya di sana itu sering rob, Cah. Yang air lautnya naik itu loh. Enggak pernah ke sana, ya wes. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda terletak di Aceh. Pelabuhan yang ada di Lampung namanya Bakauheni. Ini pencetus berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husodo kalau pencetus. Kalau yang mendirikan baru
Dr. Sutomo ya, bedakan itu Cak. Negara Indonesia sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Oleh sebab itu Maritim. Iya. Maritim. Oke. Sudah selesai ya. Jadi kamu yang pengetahuan umumnya harus ditingkatkan lagi. Sekarang sebelum Putika masuk ini belum ucul-ucul, dibuka dulu kameranya. Semuanya. Kita foto sebentar. Paundra, Agnia, Quinsa, silahkan dihidupkan kameranya ya. Agnia mana, Quinsa mana. Daniel kenapa berubah jadi oranye? Ya. Nah. Oke, sudah. Halo Quinsa. Oh ini nih. Quinsa tadi terlepas. Nah, dibetulkan dulu rambut-rambutnya. Oke. Sudah. Kalau sudah kita foto dulu ya. Ini sudah nih. Siap ya? 1. Halo Quinsa. Oke, hidupkan kameranya, Duk. 1, 2. Syafira mana? Syafira baru terlihat jarinya. Oke, siap ya. 1, 2. Oke, sebentar. Tunggu. Lanjut C. 1 kali lagi. Nah, sudah kelihatan semua. Syafira, halo Syafira. Nah, siap ya. 10 jari boleh. 20 jari jangan. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Nah. Tip. Nah, sekarang keluarkan pulpena dan buku tulis temamu serta alat tulismu. Sudah siap di sebelahmu? Rai sudah siap? Kenapa kamu termenung? Kamu sudah sarapan belum, Rai? Halo Rai. Kok berhenti? Halo Rai. Ngeheng ini ya. Oke ya. Nah, putus-putus. Nah, semuanya sudah masuk, Bu. Oke ya, suaranya baru masuk ini. Nah, bagus ya. Oke, perhatikan anak-anak tadi nih ya. Halo guys, kami ini amfibi atau reptil ya? Jawabannya apa? Reptil. Oke, sip. Seneng nih nanti dia. Nah, perhatikan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada mencari informasi penting, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks, dan juga mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Intinya kamu mencari informasi. Pernah tidak kamu mencari informasi kalau di rumah? Nah, biasanya apa informasi apa yang kamu cari? cara bermain. Cara bermain. Misalkan informasi hari ini ibuku masak apa ya? Nah, itu juga salah satu contoh informasi. Terus kamu bisa cerita ke tetanggamu. Hari ini ibuku masak sayur bayam. Contoh informasi sederhana ya. Terus ini dia tanya nih, apa toh kalau misalkan itu informasi itu artinya apa? Terus dijawab, informasi itu sekumpulan fakta, berarti fakta itu data yang asli ya, yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Misalkan sekarang banyak fakta-fakta tentang apa anak-anak yang masih viral? Corona ya. Jadi PPKM, corona ya. Terus habis itu bagaimana caranya, berapa banyak masyarakat Indonesia yang sembuh dan yang lain-lain, itu adalah informasi yang sekarang yang kalian dapat. Terus kira-kira bagaimana cara memperoleh informasi? Nah, ini kalau kita dari sebuah bacaan. Yang pertama, kamu membaca teksnya dengan cermat. Terus bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Setelah itu, kamu bisa juga membuat kelompok dari setiap pertanyaan dengan membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran yang seperti kemarin ya, yang bisa dibuat kotak di tengah, terus di kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Nanti kita coba. Sekarang coba kamu buka bupenamu halaman 78. Bupena halaman 78. Ya, sudah terbuka buku bupenamu?
Sudah. Sudah. Oke ya. Sekarang coba ini tanggal 26. 2 tambah 6 itu 8. Absen 8. Absen 8 itu siapa ya? Jihan. Jihan. Oke, Jihan. Ya, absen 8 Jihan. Jihan, baca paragraf pertama Jihan. Yang pencemaran udara. Ya, betul. Oke. Jadi dan teman-teman pergi ke sekolah bersama-sama. Kebetulan jarak antara rumah mereka dan sekolah tidak begitu jauh. Meskipun demikian, mereka harus melewati jalan raya sepanjang Stop dulu. Stop ya. Paragraf 1 dulu. Meskipun demikian, mereka harus melewati jalan raya. Nah, dari sini informasi apa yang kamu dapat, Jihan? Dari bacaan itu. Yang lain juga bisa membaca dan berpikir. Jalan ke sekolah. Apakah seperti Begitu itu? jauh. Jalan ke sekolah begitu jauh. Jarak antara rumah mereka dan sekolah tidak begitu jauh. Ya, jadi kamu bisa nuliskan seperti ini, Cak. Sebentar, perhatikan ya. Kamu sekarang ambil buku tulis, sudah ya? Buku tulismu sudah. Nah, kamu bisa buat mind map-nya atau peta pikiran. Di tengah ditulis dulu judulnya, pencemaran udara, ya. Pencemaran udara. Itu ditulis dulu, pencemaran udara. Kamu boleh ini mbok bentuk-bentuk awan, bintang, ikan, buaya, boleh, ya. Boleh gambarmu. Terus kamu misalkan mau mbok taruh sini, cret, tanda panah. Paragraf 1. Paragraf 1. Tadi informasinya apa? Bahwa rumahnya Dedi dan teman-temannya tidak begitu jauh dari sekolah ya. Bisa kamu tulis ini digambar lagi awan atau bunderan juga boleh. Ditulis yang rapi di sini. Rumah apa itu? Jarak ya, jarak antara rumah Dedi dan teman-temannya tidak begitu jauh dari sekolah. Misalkan begitu. Kamu ini boleh kamu kasih gambar apa sembarang. Sekreatifmu. Ya, ditulis di atasnya halaman berapa itu Bu Penanya? Bu Pena halaman 78. Sudah selesai menulisnya? Belum, oke, tulis dulu. Yang bagus ya ini Bu Tika pakai langsung sini. Jadi agak mencong-mencong. Itu paragraf 1 ya ditulis. Terus tadi 2 tambah 6, 8. Jihan ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 14 Oke. Februari. 14 berarti wah hari Valentine ya. Absen 14 siapa? Absen 14. Siapa absen 14? Nggak, aku 13. Kamu 13, oke. Tunggu dulu, Bu Tika nyontek dulu. 14 itu Putri Evelyn. Ya. Bentar. Bu. Oke. Bu Tika. Dalam. Saya tahu Bu, dari kelas 3 sampai kelas 5 ini absen 5 terus, Bu. Wah, berarti kamu itu toh hoki dengan angka 5 toh. Nanti anakmu Bu kasih nama 5. 5. Panggilannya Lim. Kasih nama. Masih jauh umurnya, Bu. Mana ini tadi kok hilang ya? Nah, Daniel anaknya itu ada 5. Oh, anaknya ada 5. Ngomongin anak lah.
Ngomongin anak kau. Butika dulu ya, nanti yang punya anak Butika dulu baru kamu. Sabar ya. Paragraf 1. Kamu nanti kalau punya anak Butika udah tua ya berarti ya. Ini usiamu kan 10 tahun ya, 10 11. Kalau nikah usianya kira-kira 25 tahun, 15 tahun lagi. Astagfirullahaladzim. Jika sudah tua nggak jadi nggak mau cerita ngitung lagi. Awet muda, Bu. Awet muda ya, nanti tua ya. Oke, ini tadi ya yang paragraf 1, jarak antara rumah Dedi dan teman-temannya. Dan teman-temannya tidak begitu jauh dari sekolah. Siapa yang rumahnya tidak begitu jauh dari sekolah? Aku Kali Pancor, Bu. Kali Pancor. Saci di mana rumahnya Saci? Di Gunung Pati. Gunung Pati lumayan. Terus ada yang daerah menurah sini? Dewi Sartika, Bu. Siapa itu Dewi Sartika? Ella Saci. Saci. Terus ada yang daerah menurah sini? Ibu itu. Siapa? Adit? Aku dulu. Oh, Gendis. Bu. Ada Bu. Oh, siapa yang paling jauh kira-kira yang rumahnya jauh dari sekolahan? Aku. Siapa? Siapa itu? Aku. Daniel. Di mana? Ya. Kali Pancor, Bu. Kali Pancor lumayan agak dekat. Jihan mana rumahnya, Jihan? Perumahan Ayo Dia sekarang. Oh ya, agak lumayan dekat. Terus selain itu yang rumahnya nun jauh di Mato gitu nggak ada? Di Ungaran gitu? Oris ada, Bu. Aku di Jatingaleh, Bu. Nah, itu di Jatingaleh agak jauh sekali itu ya. Agak aku di Tampo Mas, Bu. Tampo Mas agak dekat ya. Oke deh, mana tadi Putri? Halo Putri. Iya, Bu. Oke, paragraf kedua dibaca, Nduk. Kemudian cari informasinya. Yuk, yang lain juga perhatikan. Silakan, Nduk. Sepanjang perjalanan di jalan raya, mereka berjalan di atas trotoar. Banyak kendaraan bermotor selalu lalang di jalan raya. Asap-asap kendaraan bermotor membuat Dedi dan teman-teman sempat beberapa kali batuk-batuk. Asap-asap dari kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran udara. Nah, informasi apa yang kamu dapat? Aduh. Motor jadi pencemaran udara. Asap-asapnya apa itu yang jadi pencemaran? Polusi berkendara. Oke, bisa ditulis ya. Polusi berasal dari apa itu? Asap-asap kendaraan bermotor ya. Jadi bisa ditulis nih di paragraf kedua. Paragraf kedua ini tulisannya kok kayak bebek ya. Kamu jangan ikut-ikut tulisan ini loh ya. Tulisanmu yang rapi ya. Jadi polusi atau pencemaran ya, nama lainnya atau sinonim pencemaran udara bisa disebabkan karena apa ini? Bisa disebabkan karena asap-asap kendaraan. Ya, betul, karena asap-asap dari kendaraan bermotor. Pinter ya. Bagus, paragraf kedua informasinya itu. Ini warnanya biru. Kok putih ya? Oh, ternyata begitu. Ya tuh. Kamu tulisannya sing rapi ya. Berlatih, boleh awan-awan tadi tidak harus bunder. Boleh awan hitam, telurnya putih. Awan hitam. Jangan dengarkan ketika menyanyi ya. Nanti kamu pusing. Oke, tadi siapa? Putri. Putri ulang tahunnya tanggal berapa, Putri? 9 Maret. 9 Maret. Absen 9. Siapa absen 9? Sopo yo? Nggak hafal yo. Bentar, Butika. Nyontek dulu.
Nyontek dulu. Nyontek. Sambil kamu nulis, sambil Butika nyontek dulu. Udah nulisnya, Bu. Sudah selesai nulisnya? Bentar ya. Nominasi. Nominasi. Butika di sini mendengar suara gamelan, Cah. Les gamelan kali, Bu. Les. Ya, Kak. Bukan, gamelan di samping kelas Butika berbunyi, Cah. Sekarang dimainkan, Cah. Dimainkan, main di sana nggak, Bu? Dimainkan sama Pak Ju, tenang, bukan setan ya. Oh. Tadi ya, absen 9, oh Saci, absen 9 Saci. Paragraf ketiga dibaca Saci. Mabur. Sampai ke Saci paragraf 3 saja ya. Mana ini? Saci. Mana kamu? Iya. Oke, Saci, silahkan dibaca, Loh. Pencemaran udara merupakan permasalahan global. Sumber pencemaran udara tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, serta beberapa gas beracun lainnya. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernapasan. Nah, ini banyak ya informasi yang didapat ya, tidak hanya satu ini. Coba kalian pikirkan. Kira-kira informasi apa saja yang pertama yang bisa kita tuliskan? Pencemaran udara merupakan permasalahan global. Oke, bisa dulu ya. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan permasalahan global. Permasalahan global. Selain itu, apa lagi? Sumber pencemaran udara tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan transportasi. Ya, itu kita singkat ya. Boleh kita tuliskan sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Sumber pencemaran udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Ya, kita tuliskan lagi. Apalagi dari situ? Pencemaran udara dapat berupa debu, gas, serta beberapa gas beracun lainnya. Ya, ini hampir setiap kalimatnya merupakan itu ya, Cah, informasi ya. Jadi pencemaran udara bisa berupa debu, gas, atau gas beracun lainnya. Satu lagi yang terakhir, ternyata penting juga ini informasinya. Pencemaran udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernapasan. Oke, berarti udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya apa, Cah? Kira-kira gangguan pernapasan apa yang kamu alami nih udara ini tercemar? Kamu biasanya batuk. Ya, batuk. Terus rasanya napasmu gimana? Lega atau sesak? Sesak. Ya, jadi bisa menyebabkan sesak napas, batuk-batuk, bersin-bersin. Kadang kamu kalau ada debu sedikit langsung bersin-bersin. Itu juga salah satu contoh akibat udara yang tercemar. Oke, tadi Saci. Saci, ulang tahunnya tanggal berapa, Saci? 14 Mei. 11 Mei, berarti absen 14, Bu. 14 tadi Putri sudah. 14 Mei ya. Mei itu 5 Daniel. Oke. Daniel dibaca paragraf keempat. Yo Daniel, paragraf keempat. Mana ini Daniel? Kamu Butika panggil 5.
Nanti punya anak 5. Daniel kok hilang? Aku, Bu. Oh iya. Ayo Nang, ulangi Nang. Pencemaran udara sering waktu akan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan upaya manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Udara yang dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Apabila warga kesulitan dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mereka bisa beralih ke transportasi umum atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke ya, sekarang Budika tanya dulu. Pernah dengar kata reboisasi? Pernah. Pernah. Apa itu reboisasi? Tanam kembali. Ya, penanaman kembali hutan yang gundul ya. Jadi hutan gundul ditanami lagi, namanya reboisasi. Oke, dari situ bagaimana cara mengurangi udara yang tercemar? Pertama, Tanam pohon. Oke ya, melakukan reboisasi dengan menanam pohon. Betul. Terus apa lagi? Mengurangi apa? Penggunaan apa? Penggunaan kendaraan bermotor. Oke, pinter, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Bisa kita tuliskan di sini saja. Oke, paragraf keempat ya. Yang pertama, upaya untuk mengurangi. Paragraf keempat yang terakhir tahu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Masih ada nih? Nomor 5. Paragraf kelima. Udara tercemar. Upaya untuk mengurangi udara tercemar yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus melakukan reboisasi. Ya. Jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua melakukan reboisasi. Satu kali baca ini terus kita istirahat dulu. Ya. Tadi terakhir Daniel, tanggal lahirnya berapa Daniel? 13 September, Bu. Berapa? 13 September. 13 September. Oh, meh ulang tahun nih ya. Ini bulan Agustus ini, 2 minggu lagi nih ulang tahun ya kamu ya. Absen 13. Rama berarti. Rama. Paragraf terakhir, Nang. Semua upaya-upaya tersebut akan terasa bermanfaat apabila dilakukan dengan kepedulian dan kesadaran. Mulailah dengan kegiatan yang paling kecil, yakni menanam pohon di rumah. Menciptakan udara bersih akan membuat hidup kita senantiasa sehat. Oke, dari situ informasi apa yang kamu dapat, Nang? Menanam pohon. Oke, menanam apa itu? Menanam pohon. Iya ya, berarti ditulis sih di sini. Tunggu. Di sini paragraf ke-5 ya. Kita tulisi berarti upaya kecil dulu ya. Upaya kecil yang dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah menanam pohon di rumah. Di rumahmu adakah tanaman? Banyak. Banyak yo. Kalau enggak ada yo minimal pohon apa ya yang gampang ya. Jangan pohon toge lo ya. Aku ada. Ya pohon-pohon minimal ada. Ya minimal ada 1 pohon-pohon. 1 pohon di rumahmu. Oke, sudah selesai. Pohon apa? Pohon apel. Wah, enak itu. Pohon apel, terus apelnya keluar, terus bisa metik. Wah, Budika tuh paling suka metik buahnya. Kalau mau makan biasa aja, tapi nih pas metik ketoknya enak loh, Cak. Apalagi kalau metik-metik stroberi, ya. Nah, itu.
Oke, sudah selesai nulisnya? Ya, biasanya stroberi itu di daerah itu loh. Kopeng itu loh, Cah. Tuh, Kopeng. Kalau enggak di pasar tuh banyak stroberi. Swalayan tuh ada stroberi yang sudah di tempat tapi ya tidak ada petik-petiknya, sudah terpetik. Tinggal beli. Ya, pernah petik itu enak itu ya. Oke, sudah selesaikah kalian? Belum? Belum, Bu. Ada yang belum, ada yang sudah. Silakan diselesaikan dulu menulisnya. Yang sudah, silakan istirahat dulu. Nanti Butika ting-tong lagi, masuk kelas lagi ya. Tunggu bel. Biasanya belnya lagunya apa, Cah? Kamu masih inget gak? Nggak ingat. 2 tahun yang lalu. Ya Allah, kamu jangan bilang 2 tahun yang lalu. Toh Butika tuh sedih rasanya, ya Allah. Laskar Pelangi, Bu. Oh, Laskar Pelangi ya. Yo, terus ada apa lagi? Ingat deh. Paling yang kamu ingat suara sing mbak-mbak ini tuh jam pertama. Setelah dimulai loh, kok malah nih kok bioskop. Ada tuh itu. Ya. Oh ya, jam kedua. Teng 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 teng. Tetret. Sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi ya. Tunggu ting-tong, ting-tong. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.